Ketika itu ada di bawah pisang raja yang besar dan panjang. Maka para warga binaan ini gembira dan ketawa. Kalimat menariknya adalah, nah ini dia, mempelai prianya telah datang. Agak aneh, kita wajib untuk membina, membimbing, memberikan contoh agar mereka menjadi manusia. Tetapi kebutuhan pokok mereka tidak kita berikan ketika mereka kita bina di dalam lembaga pemasyarakatan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menarik ketika saya kemarin bersama tim Rumah Pancasila dan juga advokat-advokat di Rumah Pancasila beserta mahasiswa dari UGM. Kami datang untuk menyentuh, memberikan motivasi kepada warga binaan permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Buluh kelas 2A Semarang. Yang menarik bagi saya adalah ketika saya duduk di depan di ruang tamu sambil merokok, ada tukang sayur yang membawa sayur-sayuran dan lauk pauk untuk dimasak dan dimakan oleh para narapidana. Bukan narapidana ya, yang tepatnya warga binaan di LP Buluh. Mereka semua perempuan. Ketika itu ada di bawah pisang raja yang besar dan panjang. Maka para warga binaan ini gembira dan ketawa. Kalimat menariknya adalah, nah ini dia, mempelai prianya telah datang. Saya langsung bernostalgia dalam kebutuhan pokok manusia tentang seksual. Anda bisa bayangkan mereka itu melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Maka mereka itu kita bina agar mereka menjadi manusia yang utuh. Manusia yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain. Itu perintah Pancasila. Dengan cara mendekatkan mereka kepada Tuhan dan menjadikan mereka manusia dengan cara memberikan contoh dan teladan bagaimana caranya menjadi manusia, bagaimana caranya membuat regulasi. Dengan perkataan mempelai pria telah datang untuk konotasi pisang yang dibawa oleh tukang sayur tersebut, maka secara jelas dalam konotasi dan pemikiran saya itu adalah dipakai untuk memuaskan kebutuhan pokok mereka di dalam bidang seksual. Agak aneh, kita wajib untuk membina, membimbing, memberikan contoh agar mereka menjadi manusia. Tetapi kebutuhan pokok mereka tidak kita berikan ketika mereka kita bina di dalam lembaga permasyarakatan. Sehingga mereka justru dituntun berperilaku yang menyimpang. Karena untuk memenuhi kebutuhan pokok seksual mereka menggunakan pisang. Bisa menggunakan ketimun, bisa menggunakan terong, atau mungkin terjadi hubungan-hubungan seksual yang menyimpang perempuan dengan perempuan. Ini fakta yang tertutupi tabir di balik tembok jeruji yang tidak bisa kita masuki untuk kita teliti kebenaran dan fakta nyatanya. Maka saya ingin kembali bernostalgia. 6 tahun yang lalu saya berjuang mati-matian agar di setiap lembaga permasyarakatan itu dibuatkan bilik untuk terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri. Tiap 1 minggu 1 kali. Atau 2 minggu 1 kali. Sehingga mereka mampu menjadi manusia yang utuh. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Untuk membuat kita menjadi stabil di dalam kehidupan kita. Karena seksual itu salah satu penerang yang membuat kita itu menjadi tidak gampang sakit, tidak gampang stres, menjadi manusia yang utuh lah. Ketika kebutuhan pokok itu diberikan pemenuhan yang benar dan wajar. Maka tidak aneh dong kalau kita bina mereka
maka kita memberikan ruang kepada mereka untuk bertemu dengan suami mereka lah. Seminggu atau 2 minggu sekali. Sehingga ketika kebutuhan itu diberikan, mereka akan mampu kita bimbing untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia yang utuh. Untuk nanti dapat kembali ketika keluar dari pembinaan tersebut, menjadi manusia yang membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kalau cara berpikirnya kita berlandaskan Pancasila, berlandaskan pada sila pertama, cara bertuhan. Tuhan menciptakan kita dengan naluri seksual itu untuk menetralisir dan membuat kita menjadi sehat dan menjadi manusia. Asal pemenuhannya dilakukan secara benar dan tepat. Maka kan hanya tinggal membuatnya menjadi benar dan tepat di dalam sebuah lingkup pembinaan. Tidak ada yang salah. Kalau itu dilakukan antara suami dan istri. Yang terjadi adalah kebaikan. Itu perintah Pancasila. Itulah cara membuat regulasi yang diperintahkan oleh sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Regulasinya tepat sasaran. Pas untuk dilakukan. Maka saya telah memerintahkan tim advokat untuk menyusun sebuah rekomendasi surat yang akan disampaikan kepada Presiden sekaligus kepada Menteri Hukum dan HAM agar menganalisa, meneliti, dan kemudian mengeluarkan aturan di setiap LP atau lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia diberikan ruang untuk melakukan hubungan suami istri. Ini menurut pendapat saya dan Rumah Pancasila, apabila melihat kepada fakta yang ada, sekaligus menganalisanya dari dasar kita memerdekakan Indonesia, yaitu Pancasila dan kelima silanya. Doakan agar perjuangan yang dilakukan Rumah Pancasila, agar setiap warga binaan di lembaga permasyarakatan manapun mendapatkan hak pokok mereka untuk bisa berhubungan seksual suami istri, disetujui dan dibuatkan aturan serta regulasinya yang benar, tepat, dan baik bagi kita semua di rumah Indonesia. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Samping ranjangku, memeluk dan mencium keningku. Air mataku damailah di taman surga, tubuh kurus dan pucat saat memeluk tubuh kecilku. Kau bisikan, maafkan ibu nak, dan kau pergi selamanya. Air mataku mengenangmu ibuku, dadaku bergelora membayangkan
damailah di taman surga. Oh yeah. Damai